Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu dan semua jemaat-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin akan sangat terasa asing bagi kita mendengar kata kasihilah musuhmu. Apakah saudara sudah pernah mengasihi musuh? Dan bagaimana cara kita untuk mengasihi musuh kita? Sedangkan kita telah disakiti, hati kita telah terluka, mungkin kita telah mengalami kerugian oleh karena ulahnya. Kalau menurut pribadi kita masing-masing secara kedagingan, bahwa musuh tidak akan diberi tempat, musuh akan dilenyapkan, si musuh akan dijauhkan, si musuh akan kita benci. Tapi mari belajar dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap membuka hati dan pikiran kita dan kesempatan bagi kita untuk boleh melakukan kasih bagi siapapun. Itu yang pertama. Untuk boleh mengasihi siapapun orangnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, keadaannya. Kita harus melakukan kasih. Karena kasih itu bersumber dari Allah dan Tuhan mengasihi semua umat ciptaannya, semua manusia. Dan Tuhan memberi kesempatan jika mereka melakukan kejahatan atau dosa atau kesalahan atau merugikan orang lain. Tuhan memberi kesempatan bagi setiap orang yang melakukan dosa, yang melakukan kejahatan untuk berhenti berbuat dosa, untuk berhenti berbuat jahat, untuk berhenti memusuhi, untuk berhenti melakukan sesuatu yang kurang baik. Jika demikian halnya, jika Tuhan menginginkan setiap orang boleh mengalami keselamatan dan hidup dalam pertobatan, maka kita yang anak-anak Tuhan, maka kita yang beriman kepada Kristus, kita harus membantu mereka. Kita harus juga menyatakan kasih kita kepada mereka, supaya mereka dapat tertolong, supaya mereka dapat mengerti bahwa kasih itu benar-benar luar biasa dan sungguh ajaib dan sanggup mengubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu dari beberapa tugas yang amat berat yang kita lakukan, yang telah diperintahkan oleh Tuhan bagi kita adalah hidup dalam kasih dan melakukan kasih itu bagi siapapun dan juga mengasihi musuh. Bagaimana respon kita mengasihi musuh yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita? Mengasihi musuh adalah sangat bertentangan dengan standar keseharian kita. Sekalipun manusia itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi dan pandangan yang luas, namun dalam hal mengasihi musuh adalah suatu tantangan tersendiri. Adalah suatu tantangan yang berat, yang luar biasa. Adalah sesuatu ajaran yang memang radikal dan harus kita lakukan dalam kemanusiaan. Lalu siapakah musuh yang dimaksud dalam Alkitab ini, dalam khotbah atau renungan ini? Si musuh yang dimaksud adalah mereka yang
mencoba menghambat, mengintimidasi kita untuk percaya kepada Kristus. Kita boleh membenci musuh kita, orang-orang berbuat jahat melukai hati kita, perasaan kita, tetapi kita harus mengasihi orangnya. Benar perbuatannya tidak kita setujui, benar perbuatannya, kejahatannya, tingkah lakunya tidak kita terima, tapi bencilah kejahatannya, bukan orangnya. Jauhilah kejahatannya, tapi bantulah orangnya untuk meninggalkan kejahatan tersebut. Orang Kristen harus mempraktekkan kasih itu bukan hanya kepada saudara, bukan hanya kepada sesama teman, bukan hanya kepada sesama seiman, bukan hanya kepada yang melakukan kebaikan kepada kita, tetapi kepada semua orang. Orang yang bertahan, orang yang mau dan mencoba untuk mengasihi musuh. Lihatlah besarnya kasih Allah, kedahsyatan yang luar biasa bagi diri kita sendiri yang membuka pintu maaf dan yang melakukan kasih kepada musuh, dan bagi musuh itu sendiri. Kasih itu ternyata luar biasa. Namun pengikut Kristus harus membuktikan kekristenannya dengan sikap yang frontal, yang memang berbeda dari dunia ini. Kalau kedagingan, kalau dunia ini mungkin akan mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Itu pastinya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita dijahilin, dijahatin, maka balaslah mereka dengan kebaikan-kebaikan, kelemah lembutan, doa, tutur kata yang baik. Sehingga mereka akan menyesal oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan kalau yang berkaitan dengan iman kita, ada yang memusuhi kita karena kita hanya pengikut Kristus, oleh karena pengikut Kristus, maka jangan berkecil hati. Doakan mereka. Jangan sekali-sekali memberi kutuk, tapi doakan kepada Allah supaya hatinya diubahkan dan dia akan menjadi pengikut Kristus dan pemberita firman. Inilah yang boleh kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah musuhmu. Apapun yang terjadi, siapapun kita, apapun keadaan kita, mari melatih diri untuk mampu mengasihi musuh, untuk mampu memberi pengampunan, untuk mampu membuang dendam, untuk mampu berdoa, mendoakan musuh-musuh yang menyakiti kita, sehingga mereka mengalami perubahan yang nyata. Itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama ciptaan Tuhan dan kuasa Tuhan lebih hebat. Pembalasan itu Bapak, Ibu, Saudara adalah hak Tuhan kita. Maka jangan pernah membalaskan, jangan pernah memiliki dendam, jangan pernah menginginkan kematian orang-orang fasik. Tapi berdoalah bagi mereka supaya pintu pertobatan boleh nyata dalam hidup dan kehidupannya. Itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita untuk membuka kesempatan seluas-luasnya, dipenuhi kasih Allah, dan kasih Allah yang kita terima boleh kita salurkan, boleh kita nyatakan di setiap keadaan kita, dimanapun kita berada, kepada saudara kita, kepada abang kakak kita, keluarga terdekat kita, keluarga jauh kita, tetangga kita, siapapun yang boleh bersama dengan kita. Dan yang paling frontal, jika ada musuhmu dan yang memusuhimu, berilah maaf kepadanya, berdoalah, dan lakukanlah kebaikan. Saya yakin dan percaya kita pasti disanggupkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami masing-masing supaya kami lebih bersungguh-sungguh melakukan kasih, mengasihi sesama kami, saudara kami, tetangga kami yang berbuat baik kepada kami. Bahkan lebih hebat lagi, Tuhan menginginkan kami untuk naik level. Kami boleh mengasihi musuh kami dengan ketulusan kami.
Beri kekuatan kepada kami supaya kami dimampukan melakukannya. Berkati saudara-saudara kami yang teraniaya, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami intimidasi, yang menghadapi serangan musuh, supaya mereka juga dimampukan untuk berdoa, melakukan sesuatu yang baik kepada siapapun yang boleh memberikan atau berbuat yang kurang baik kepada mereka. Biarlah kami menjadi pelaku firman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Berkati obat, makanan, minuman yang boleh mereka makan dan minum. Saudara-saudara kami yang sedang dalam mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, dimanapun mereka berada, yang sekolah atau universitas yang mereka tuju, berkatilah mereka, berikan hikmat. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Semangat selalu Bapak Ibu Saudara, mari mempraktekkan kasih.